Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar dan mengandalkan pertolongan Roh Kudus. Mampukan kami agar boleh memperlakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 18 ayat 7 yang berbunyi, "Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah seruan umat-Nya yang minta tolong pasti sampai di telinga Tuhan. Pada umumnya pengalaman hidup kita umat manusia ini, di mana kita berada di dunia ini, tentu secara pasti beraneka ragam, namun dapat dikelompokkan menjadi dua bagian saja, yaitu pengalaman hidup yang menyenangkan atau membahagiakan, dan sebaliknya pengalaman hidup yang menyulitkan, menyakitkan hati. Hidup kita pasti diwarnai oleh kedua pengalaman itu. Ada masa-masa di mana hidup terasa menyenangkan, rasanya ingin terus menikmatinya. Namun, ada juga pengalaman yang sangat menyulitkan dan bahkan sampai menguras energi serta perasaan, dan kita ingin cepat-cepat untuk melewatinya. Pertanyaan penting adalah, apa situasi yang membuat kita harus merasa sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan? Sesungguhnya dan sudah seharusnya di semua situasi atau keadaan, apa dan bagaimanapun juga kita harus hanya bergantung kepada Tuhan Sang Pencipta dan Pemilik atas hidup dan mati kita itu saja. Akan tetapi justru situasi sulit yang seringkali kita bisa menyadarkan diri kita, umat manusia ini, adalah bahwa kita perlu sungguh-sungguh memang bergantung hanya kepada Tuhan Allah Pencipta dan Pemelihara kita itu. Pengalaman dalam kesulitan sering membawa kita kepada pemahaman yang lebih dalam tentang siapa diri Tuhan bagi diri kita yang adalah ciptaannya belaka ini. Demikian pula pemazmur Raja Daud dalam nas renungan kita ini, dia sungguh-sungguh merasakan bagaimana dalam situasi permasalahan sulit ia tidak langsung melupakan pengalamannya itu dan selalu meminta pertolongan dari Tuhan. Itu sebabnya ketika dia sungguh-sungguh memang harus mengakui dirinya semuanya dikendalikan oleh keinginan dan kehendak Tuhan, maka sebagaimana diungkapkan dalam Mazmur 18 ayat 7 ini, ia sungguh-sungguh merasakan ketika dalam kesesakan bahaya mengancam hidupnya, satu-satunya tempat yang ia bisa dan boleh bergantung dan minta pertolongan adalah Tuhan Allah sendiri. Raja Daud tidak tahu bagaimana cara Tuhan akan menyelamatkannya, akan tetapi ia tahu bahwa Tuhan mendengar akan semua seruan doanya kepadanya. Raja Daud berkata, ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Pada masa Raja Daud hidup dalam pemerintahan sebagai raja yang teokratis itu, sungguh bahwa Tuhan memang belum memperkenankan dia untuk membangun secara fisik bait Allah itu. Tetapi dalam hal ini Mazmur mau menunjukkan pada diri Allah itu yang bersemayam di tempatnya yang maha kudus, di tempat yang maha tinggi, tetapi mendengar semua keluhan-keluhan umatnya. Lihat betapa indahnya pengalaman Raja Daud yang merasakan bahwa Tuhan ada di tempat yang maha kudus itu. Mendengarkan doanya adalah sebuah anugerah dari Tuhan.
Bahkan Raja Daud di dalam Mazmur yang dituliskan ini, ia melukiskan, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Begitu pula dengan doa-doa kita sebagai orang yang beriman, sebagai pribadi maupun sebagai keluarga, supaya apapun yang menjadi hal yang harus kita lakukan untuk bermohon kepadanya itu tidak sia-sia. Karena Tuhan kita Yesus Kristus pasti tidak pernah mengabaikan apa yang menjadi permintaan maupun permohonan kita kepadanya. Situasi terberat sepanjang sejarah hidup kita umat manusia adalah seperti yang diungkapkan oleh pengalaman hidup manusiawi Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota, sampai dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia rela menyerahkan nyawanya supaya kita selamat dan bisa dipulihkan, disembuhkan dari kuasa sakit, penyakit, dosa itu sendiri, supaya kita dikembalikan hubungannya dengan Bapa di surga, pencipta pemilik atas diri kita. Jika kita ada dalam situasi sesulit apapun, maka janganlah pernah sia-siakan bahwa keadaan itu harus membuat kita lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Marilah dengan pengalaman yang menyulitkan maupun juga yang menyenangkan menjadi sesuatu yang harus kita arahkan untuk tetap mengandalkan Tuhan, mempercayakan diri sepenuhnya. Pasti Tuhan akan bertindak karena semua seruan kita ada di telinganya. Ingatlah seperti janji Tuhan seperti diungkapkan dalam Roma 8 ayat 28 ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami sungguh-sungguh mau berserah kepadamu dengan sepenuh hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.